Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, abang dan kakak asisten laboratorium pengendalian jauh dan sistem informasi geografis kelautan. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Angelina Pramda, jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2022 dengan NIM 0805 128 222 7046 dari kelas B genap. Di sini saya akan melakukan video pada praktikum penginderaan jauh kelautan materi batimetri, yang dimana batimetri itu merupakan ukuran kedalaman dari permukaan air sampai dengan dasar laut. Informasi batimetri di perairan dangkal wilayah pesisir termasuk salah satu informasi utama untuk kepentingan navigasi. Informasi data kedalaman sangat penting untuk membantu mengelola sarana dan fasilitas pelabuhan. Informasi kedalaman yang akurat sangat signifikan dalam membantu navigasi, studi lingkungan wilayah laut, dan modeling hidrologi. Pemetaan fitur bawah laut seperti batu, daerah berpasir, sedimen akumulasi, dan terumbu karang. Perairan laut dangkal dalam istilah oseanografi adalah wilayah laut yang terbentang dari batas pantai sampai dengan kedalaman 200 meter. Teknologi penginderaan jauh saat ini memberikan peluang untuk pemetaan batimetri perairan dangkal secara efektif dan efisien, terutama untuk daerah yang memiliki tingkat perubahan kedalaman secara cepat. Ekstraksi batimetri menggunakan teknologi penginderaan jauh sudah banyak dilakukan oleh peneliti secara baik dan diharapkan dapat mendukung pemetaan batimetri khususnya pada perairan dangkal. Citra Sentinel-2A ini dapat diunduh secara gratis atau dapat didapatkan secara gratis di situs ESA. Selain itu, resolusi spektra dari citranya sendiri menghasilkan multispektral dengan 13 saluran yang mencakup sensor tampak, inframerah dekat, dan inframerah gelombang pendek serta resolusi spasial dapat dikatakan cukup tinggi, yaitu 10 meter pada band merah, biru, hijau, dan inframerah dekat. Satelit Sentinel-2A ini direncanakan bertahan selama 7 tahun. Lalu, teknologi citra sensor pasif atau lebih dikenal dengan Satellite Derived Bathymetry atau SDB memiliki kualitas yang baik, tetapi masih belum sedikit penelitian di Indonesia yang menggunakan teknologi penginderaan jauh dalam melakukan ekstraksi kedalaman laut perairan Indonesia. Pengelolaan SDB ini menggunakan algoritma STAM, di mana metode algoritma STAM ini mendeteksi dan menghasilkan data kedalaman perairan dangkal hingga mencapai kedalaman tertentu. Metode STAM menggunakan mode rasio hingga mencapai kedalaman dengan membandingkan reflektasi pada dua panjang gelombang yang berbeda. Dan kita juga menggunakan beberapa metode lainnya, yaitu random forest, K-nearest, dan SenChip. Mungkin langsung saja kita ke pengolahannya, yaitu membuka software ArcGIS. Baiklah, jika sudah masuk ke software ArcGIS, kita add data, masukkan data yang sudah dikasihkan oleh asisten. Jika sudah, kita masukkan band 2 dan band 3, lalu klik add. Ditunggu. Jika sudah seperti ini, kita masukkan lagi clipping yang sudah diberikan, yaitu di USB. Klik, lalu klik add. Kita klik close. Lalu di sini kita akan melakukan proses clipping, yaitu dengan cara editor, start editing, klik continue. Lalu kita cukup tekan sekali ini. Lalu kita ke image analyze. Kita klik band 2 dan 3 nya. Clipping. Lalu yang
yang 3-nya juga. Ini salah. Jika sudah seperti ini, kita klik editor, klik save edit, dan klik stop editing. Nah, sebelumnya kita hapus saja yang ini tadi. Kita klik save, kita klik stop. Baiklah, jika sudah melakukan clipping, kita ke search, lalu search raster kalkulator dan kita pilih spatial analysis. Di sini kita akan memasukkan rumus dari algoritma STAM, yaitu ln hasil clip lalu dibagi ln clip yang 3. Jika sudah kita tepat output, lalu kita outputnya itu di geodatabase dengan beri nama algoritma STAM, maka akan tampilannya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita klik OK dan ditunggu. Baiklah, jika sudah seperti ini, tampilannya awal itu hitam. Jika ingin mengubah warna, tinggal klik ini dan kita pilih warna biru, lalu kita klik OK, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan poin yang ini, lalu kita klik add, maka tampilannya seperti ini. Lalu kita ke search dan kita akan mencari clip. Kita pilih clip analysis. Di inputnya ini kita masukkan poin, lalu di clip feature ini kita masukkan clip, lalu di outputnya ini kita namakan di luar geodatabase namanya clipping. Jika sudah seperti ini, kita klik OK dan ditunggu. Jika sudah, kita ke clippingnya ini, kita klik kanan, properties, lalu kita centang semuanya, sisakan raster value sama ininya. Sebentar, maka nanti sisakan centang raster value sama clip masking centang kedua ini, lalu kita klik OK, lalu kita ke open attribute di sini, lalu kita export map, export, lalu kita simpan di mana kita mau, lalu klik OK, maka nanti kita selanjutnya akan ke Excel. Baiklah, jadi jika sudah dipindahkan ke Word, ke Excel, nanti ada raster value sama yang ini. Untuk raster value-nya itu kita kopas ke kolom baru, lalu ke kolom sebelahnya kita tulis average dengan masukkan rumus sama dengan average if nilai raster value yang di kolom A dibagi semua kolom yang ada di raster value, lalu nilai raster value yang ini sama nilai RB1 yang ini sampai bawah. Jika sudah, maka nanti hasilnya seperti ini. Lalu kita blok dua-duanya, lalu kita ke insert, kita ke charts, kita ke scatter, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Kita klik salah satu gambar biru, add trend line,
lalu kita centang display equation on chart sama display on chart, maka akan bernilai seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita akan kembali lagi ke ArcGIS. Baiklah, jika sudah pengolahan di Excel, kita ke ArcGIS, kita klik search, lalu klik raster kalkulator. Lalu di raster kalkulator ini kita kopikan nilai yang ini, kita copy, lalu kita pindahkan sini dengan kurung nilai X ini kita hapus, lalu kita ganti kali ke kurung nilai stam, tutup kurung 2 kali, lalu kita save. Lalu setelah itu kita klik OK. Jika sudah seperti ini, kita klik OK dan ditunggu prosesnya. Selanjutnya kita masukkan administrasi kota, lalu kita klik add. Pada seperti ini. Lalu baiklah, selanjutnya kita ke search, kita melakukan erase, kita pilih erase analysis. Di inputnya itu kita pilih clipping, lalu di erase nya itu kita pilih administrasi, lalu di outputnya itu kita namakan clipping erase. Lalu klik save, lalu klik OK dan ditunggu. Baiklah, selanjutnya kita klik search, lalu extra by max ke spatial analysis. Lalu di spatial analysis itu inputnya itu kita menggunakan input, jadi seperti ini inputnya itu kita algo st tadi, inputnya itu klip yang pertama, dan simpan, lalu klik OK dan ditunggu. Selanjutnya kita ke tahap extract multi values, yang dimana input yang ini kita point, terus inputnya ini kita ekstrak ke 1. Sudah, kita klik OK dan ditunggu. Lalu selanjutnya kita ke klik kanan properties clipping, kita centangkan raster value sama logaritma stam, lalu kita klik OK, lalu kita open attribute table, lalu kita ke ini, ke export, save dengan nama yang ingin di save, lalu klik OK, lalu lanjut ke Excel. Jadi ini adalah hasil Excel yang sudah saya olah, yang dimana nanti nilai SE nya itu menggunakan rumus sama dengan nilai rest value dikurang nilai algoritma stam di pangkat 2. Lalu untuk nilai MSE nya itu adalah average rata-rata dari nilai yang SE ini, dan untuk ini adalah rumusnya SQRT D2. Ini merupakan dari algoritma stam. Selanjutnya kita buka ArcGIS baru. Di sini kita akan menggunakan algoritma random forest. Baiklah, untuk random forest sendiri ini menggunakan band 2348, sedangkan di algoritma stam tadi itu hanya menggunakan band 2 dan 3. Lalu kita ini add, ditunggu. Baiklah, untuk selanjutnya itu jika sudah berhasil memasukkan band, kita ke search, klik composite band, lalu memasukkan input band 2348 nya. Maka nanti akan seperti ini. Dengan outputnya itu saya menambahkan CPB, lalu klik OK
dan ditunggu karena composite ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Baiklah, jika sudah composite-nya berhasil, langkah selanjutnya itu kita sama saja dengan yang sebelumnya. Kita masukkan clip add close, dimana di bagian clipnya kita langsung start editing, continue, kita klik sekali, lalu kita ke Windows, ke image analyze, lalu di bagian CPB nya ini kita klik. Sudah. Jika seperti ini artinya sudah selesai proses pengklipannya. Kita klik save edit dan stop editing, dan kita bisa centang dan bisa kita zoom. Selanjutnya kita akan memasukkan data administrasi. Kita klik add, lalu kita klik search dan kita pilih iris. Kita pilih analyze. Di iris ini inputnya ini kita pilih clip, iris feedernya kita pilih administrasi, diabaikan saja tanda itu. Di sini kita bikin daerah kajian, klik save, lalu klik OK dan ditunggu. Lalu selanjutnya kita juga sudah berhasil tampilannya seperti ini, lanjut ke search extra by mass spatial analysis. Di inputnya ini kita pilih hasil clip composite, lalu di inputnya ini kita pilih daerah kajian, dan di outputnya ini kita namain area kajian. Klik save, klik OK dan ditunggu. Jika sudah seperti ini, kita ke area kajian, lalu kita ke data, ke ekspor data. Lalu di bagian ininya kita mengingat menyimpannya tuh di sini dengan nama ini, dengan formatnya TIFF. Lalu kita klik save. Maka selanjutnya kita masuk ke software Satellite Derived Bathymetry 341, yang dimana tampilannya seperti ini. Untuk load image-nya itu kita masukkan data yang sudah kita ekspor tadi. Sebentar, seperti ini. Kita klik load, lalu untuk sampelnya itu kita menggunakan poin yang sudah diberikan oleh asisten. Jika sudah seperti ini, maka untuk di div header-nya itu ganti-ganti raster value, dan untuk ini bottom limitnya minus 30 meter atau 10 meter, saya kurang ini. Dan untuk regression methodnya ini kita membutuhkan 3 algoritma lagi, yaitu random forest, super vector matches, sama Knowledge. Sebelumnya maaf karena saya tidak bisa mempraktekkan bagaimana cara mendownloadnya, karena ketika proses mendownload itu akan terkeluar. Jadi saat dia ini nanti tinggal pencet save into file dan data akan terdownload otomatis. Maka selanjutnya kita kembali lagi ke ArcGIS. Jika sudah, kita tinggal add data hasil algoritma yang sudah kita download. Di sini saya ingin mencari terlebih dahulu di mana. Sebentar. Baiklah, ini random forest dengan format TIFF. Lalu kita klik add. Lalu di random forestnya itu kita klik kanan, klik properties,
di bagian classified-nya itu kita ubah warna, kita klik, lalu kita klik OK. Maka seperti ini tampilan random forest. Lalu kita masukkan kembali untuk yang Canaries. Sebelumnya untuk yang di random forest-nya tadi, untuk membuat hasil algoritmanya itu kita klik katalog, bebas pilih folder yang mana, lalu kita klik kanan, klik new, klik save file, kasih nama terserah apa, dengan ini polygon, lalu dengan editnya ini WGS 1984, lalu klik OK. Lakukan secara seperti biasa. Di sini saya sudah membuat dengan nama Taman Nasional Takabonerate. Nih, maka hasil dari random forest akan seperti ini. Lalu sebentar, start editing, bagian Tamas, continue, di image analyze, di bagian random, bagian ini kita klip, lalu bagian ini juga kita klip, bagian ini juga kita klik, lalu mungkin nanti hasilnya akan seperti ini. Dan lalu karena tadi posisinya random forest masih sini, jadi kita centang, maka seperti inilah bentuk random forest. Lalu kita coba masukkan data Canaries dan sama support vector matching. Cara pengolahannya ini sama saja, yang dimana melakukan proses klip tadi agar memfokuskan kepada yang itu. Ini adalah hasil dari clipping Canaries. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya tampilkan dari algoritma stump, random forest, Canaries, sama support vector matching. Jadi untuk kesimpulannya itu, dimana batimetri ini untuk mengukur suatu kedalaman perairan yang dibantu dengan software ArcGIS, yang dimana dengan menggunakan 4 metode yang kita lakukan pada praktik ini, yaitu ada stump, random forest, Canaries, sama support vector matching, yang dimana memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti mengolah stump tadi menggunakan band 23, sedangkan random forest menggunakan semua band 2348, dan menggunakan software baru yaitu software Satellite Definite Bathymetry, yang dimana SDB ini seperti yang saya jelaskan di awal memiliki kualitas yang baik, tetapi masih belum sedikit penelitian di Indonesia yang menggunakan teknologi penginderaan jauh ini dalam melakukan ekstraksi kedalaman laut perairan Indonesia. Jadi masih jarang menggunakan SDB ini untuk pengolahan batimetri. Mungkin untuk sarannya itu dikarenakan kita menggunakan ruangan kelas, jadi untuk tingkat keberisikannya itu
cukup mengganggu para perhatikan yang lain, dan juga untuk batimetri ini dari saya pribadi juga cukup sulit atau ribet, jadi mungkin asistennya sedikit kewalahan, dimana kami dikit-dikit ada yang error, jadi itu menunda dan membuat praktikum berjalan agak lama dari waktu yang sudah seperti biasa dilakukan praktikum. Mungkin dari saran tidak ada, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saat pengolahan data atau penyampaian materi terdapat kesalahan. Saya akhiri, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.